What if we review a movie about alternate possibility? Karena kita reviewnya movie about itu, aku akan menarik audio dari universe lain. Siapa lo? Tada! Halo, ketemu lagi dengan kita para reviewer amatiran. Harusnya ada ketebak sih dari tadi opening yang berusaha kita lakukan, walaupun mungkin gagal ya kayaknya ya. Kita bakal ngebahas film series dari Marvel, yaitu What If. potongan lagi. Jadi What If ini setelah suksesnya serial Loki dengan konsep multiverse, kita disuguhi dengan What If lagi ya. Marvel masih suka dengan konsep multiverse ini. Mulai dari filmnya Spidey, trailernya Spidey, sampai akhirnya series What If ini. Waktu pertama kali dengar kayak mereka tuh bikin seri lagi dan konsepnya tuh apa ya, tentang multiverse. In my personal humble opinion, aku sebenarnya tuh agak ngerasa jenuh gitu loh. Kayak semacam, kan barusan kemarin Loki kayak gitu konsepnya gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak nothing really impress me anymore in term of hero movies ya. Kayak beberapa tahun ke belakang ini tuh kayak semacam patternnya tuh lumayan sama dan kayak berulang gitu loh. Tapi mungkin kita harus tetap menjaga optimisme ya. Gimana kalau kita nonton trailernya dulu aja? What If menceritakan berbagai alternatif kejadian yang tak pernah terjadi di universe utama Marvel. Nah, kita dibawa ke beberapa cerita karakter seperti Captain Carter, T'Challa yang menjadi Star-Lord, ada Killmonger juga yang menolong Tony Stark, ada Thor yang suka Fred Boy Thor. Dan ada Thor yang suka party, ada juga Evil Doctor Strange, dan juga ada episode tentang zombie. Nah, lumayan apa ya? Random gitu ya. Dan benar-benar kayak beda banget emang dari main movie-nya mereka ya. Mungkin karena mereka mereka tahu ini nggak bisa dijadiin film. Iya, karena se-absurd itu. Masa kamu bikin film tentang zombie? Gimana semuanya mati? Kalau tentang zombie nggak apa sih. Kalau Thor Party itu yang menurutku kayak nggak masuk akal. Asli semua nggak masuk akal ya sih? Kecuali ya nanti kita bahas lagi. Udah mau nge-spill aja. Nah, dengan banyaknya karakter nama cerita ini, apakah What If ini sebuah tontonan yang layak atau memberikan pengalaman yang berbeda? Kita diskusiin aja ya. Itu kan tadi sinopsisnya What If ya. Nah, kita bahas dari positifnya dulu aja. Sure. Mau positifnya? Positifnya ya. Secara general sih idenya itu tuh oke, but not new. Waktu aku tahu mereka itu tuh bikin kayak satu series dedicated buat semacam kayak alternate possibility dari beberapa big eventnya mereka. Aku tuh langsung ingat satu film yang aku pernah nonton, judulnya itu Mr. Nobody. Mr. Nobody itu filmnya Jared Leto pertama yang aku nonton. Konsepnya mirip tentang satu event, kalau kamu tuh pilih pilihan A skenario gimana, pilih pilihan B skenario gimana. Jadi menurutku ini bukan hal yang baru. Cuman aku yakin buat fansnya Marvel itu tuh adanya What If ini tuh menambah excitement, expanding universe-nya Marvel ya. Menambah hype. Betul. Karena mungkin kayak ya sebagai fans of course kamu tuh suka membayangkan what if gitu ya kan. Terutama karakter-karakter yang udah mati ya di universe utama. Benar. Penasaran. Benar. Tapi buat non fans kayak aku, it's just another TV series sih, kayak semacam ya udah ada TV series baru dari Marvel, kayak kamu nonton ya wes, nggak nonton ya wes sih, kayak ya wes gitu. Datar. Wow. Oke. Sama sih, aku juga positifnya tuh pas aku pertama kali lihat trailernya loh. Itu juga konsepnya tuh kalau aku sih menarik banget. Dulu kan aku nggak tahu Loki itu ternyata juga bawa cerita yang sama. Aku kira, karena kamu belum nonton ya. Dulu pas pertama kali keluar kan, wah ini original banget ini. Terus kita tahu mulai dari Loki dulu ya. Terus Loki dulu yang keluar. Trailernya Spider-Man, terus juga judulnya Doctor Strange
and Multiverse Madness. Oh iya benar. Iya, itu jadi akhirnya hype-ku buat nonton ini jadi agak ya biasa aja akhirnya jatuhnya karena udah banyak dipakai sih konsepnya. Tapi pas awal mereka perkenalan itu aku suka sih. Aku mikir tuh idenya ini kreatif. Itu yang pertama, terus yang kedua Marvel kan jarang bikin animasi ya, setauku. Jarang sih. Aku gak tahu sih Spider-Verse. Yang aku tahu Spider-Man doang sih. Spider-Verse toh. Spider-Verse. Spider-Verse kan aslinya kan ini toh, kongsian sama Sony. Oh oke. Waktu dulu belum pecah ya kongsinya ya. Iya, jadi kalau misalnya Marvel yang pure sama Disney itu baru ini kayaknya ya. Ini pertama kali. Nah itu visualnya bagus sih menurutku. Visualnya tuh kayak comical banget, khas komik. Itu memanjakan sekali visual dan style animasinya ya. Beberapa episode itu menurutku oke sih. Cerita karakternya itu kuat banget. Aku yakin kamu pasti ngomentarin karakter. Aku udah kayak pasti Aldi yang ngomentarin karakter. Iya. Ada 2 episode sih. Dari 9 itu ada 2 episode. Yang punya ya. Karakter yang lebih kuat, background yang lebih kuat. I see. Aku setuju sama visual. Menurutku visualnya itu tuh top notch, apalagi semakin ke akhir itu semakin tajam ya visualnya ya. Apalagi kayak episode ya kita setuju episode 2 terakhir ini tuh yang kayak klimaksnya itu betul, klimaksnya tuh dengan visual yang seperti itu tuh kayak dapet banget gitu. Gitu sih. Positif udah, sekarang negatif. Coba dulu. Kamu dulu. Oke. Yang banyak nantian ya. Ya tadi skripnya banyak. Jadi pertama itu menurutku yang paling kerasa itu, kamu rasa nggak sih voice acting sama ekspresi itu agak datar? Iya, lumayan. Terutama di beberapa episode awal sih itu kerasa banget gak sih? Jadi kayak entah kenapa intonasinya mereka itu kayak datar dan ekspresinya pun juga kayaknya kayak nggak terlalu ekspresif kalau kamu bandingin sama film animasi lainnya. Emang sih kalau misalnya kalau aku mungkin seringnya kan nontonnya anime kan, jarang nonton animasi barat ya kan. Ya kalau dibanding Seiyu itu mah kayak ini tuh emang terasa datar gitu. Yeah. Maksudnya kayak intonasi tuh kayak gitu-gitu aja. Meskipun barat pun kita ambil contoh, kamu belum nonton Spider-Verse ya? Belum, siapa dong? I don't know. Happy Feet, Ice Age. Oke, itu kan maksudnya kan intonasinya kan voice actingnya bisa lebih dapat untuk karakter-karakter itu. Kalau ini kayak berasa emosinya sih. Berasa emosinya. Yang ini enggak. Jadi kalau misalnya voice actingnya kaku itu kita jadi kurang ngerasa relate nggak sih sama karakternya. Kalau kita ngerasa kurang relate sama karakternya, jadi kita kurang begitu peduli sama apapun yang terjadi di cerita benar itu. Juga sih, ya. Gak cuma dialognya sih, kayak chemistry pun juga kaku menurutku di beberapa episode. Karena mungkin ya itu kayak semacam ya dari intonasi nada bicaranya tuh nggak dapet gitu. Jadi kayak ya nggak sih? Kayak apa interaksi mereka tuh kayak udah disusun gitu. Jadi kayak itu nggak sih kayak apa sih? Cutscene game apa sih yang tadi kamu bilang tuh? Jadi kayak animasinya What If ini kayak cutscene-nya game. Jadi kalau misalnya ada game sekarang kan misalnya ada tengah-tengah ada cutscene toh, ada bagian storyline-nya. Bagian storyline-nya itu. Nah, What If ini style-nya itu persis kayak di situ. Iya. Dan kayak berasa robotik. Maksudnya kayak NPC gitu ngomong. Ya enggak separah itu sih, tapi tetap mungkin yang oke tuh siapa ya menurutku? I think Spider-Man. Spidey kan soalnya dia ngisi voice actor. Oke, Natasha menurutku oke juga. Terus kalau aku menurutku Killmonger itu lumayan oke. Doctor Strange ya lumayan oke juga. Itu sih kayaknya sisanya B aja. Aku paling nggak suka itu tuh Steve Rogers. Iya. Tapi Steve Rogers kan bukan Chris Evans. Ya bukan sih, cuma kayak maksudnya berasa ya itu dia sama kayak Tony Stark kan juga bukan Robert Downey toh. Jadi kerasa aku banget gak sih? Paul. Ya itu juga akhirnya mempengaruhi ke jokes-nya gak sih? ya karena kayak seri ini tuh menurutku tuh tiap 2 menit itu tuh ada jokes-nya. Harusnya.
Ya, tapi mungkin karena kedataran itu jokesnya mungkin nggak nyampe karena kamu nggak sadar kan. Iya nggak sadar. Aku sadar itu kalau ini yang episodenya Thor itu baru memang sengaja dibuat full komedi. Iya. Tapi dari episode 1 tuh udah banyak, maksudnya kayak apa ya, kayak semacam sarcasm, dad jokes, kayak gitu-gitu tuh lumayan banyak sih menurutku sih. Kayak even yang bagian apa ya, yang menurutku kayak garing banget itu tuh episode 2, T'Challa. Lord Star. T'Challa jadi Lord Star. Itu tuh kayak Star-Lord. Star-Lord. salah ya? Bukan Lord Star. Star-Lord. Star. Ampuni saya. Nah itu kan aku. Hmm. Kamu monggo waktu dan tempat dipersilakan. Where do I start? My oh my. Oke. Aku akan menata isi kepalaku dulu. Oke. Kayak yang tadi aku bilang di awal ya, first impressionku tuh, aku tuh secara general tuh emang jenuh sama film-filmnya Marvel gitu. Khususnya multiverse atau secara Um, general. Mungkin khususnya yang punya center tentang waktu ya, dan multiverse ini ya, karena kayak multiverse sama waktu kan nggak bisa dipisahin nih, karena kan basically that's how they do multiverse kan gitu. Aku tuh nonton Loki sebelum aku nonton What If, aku nonton Loki, dan terus aku nonton What If ini, sensasinya itu tuh sama gitu loh, kayak cuman ngubek-ngubek timeline, pergi ke masa depan, pergi ke masa lalu, and then kayak changing something from the past or the future, so they got like a better output, kayak gitu-gitu loh. Menurutku kayak itu tuh the same premise sih gitu, cuman beda actors aja gitu. Yang satu mungkin live action, yang satu animasi gitu kan, yang satu Loki, yang satunya tuh kayak a lot of characters kayak gitu. Dan apa ya, menurutku tuh sebenarnya tuh eksekusinya itu tuh terlalu mungkin karena span waktunya tuh berdekatan ya, kayak dalam arti Loki kapan keluarnya, and then kayak at the same in the same year itu tuh mereka ngeluarin What If juga gitu. Urutannya kayaknya salah sih menurutku. Jadi gitu ya? Mungkin menurutku aja ya, kita kan habisnya Loki langsung What If toh. Jadi mungkin entah What If ini yang taruh di depan, terus Loki belakangan, atau Loki yang paling depan terus. Menurutku malah mereka better tuh kayak beda tahun sih Pak di rilisnya. Iya, maksudnya kan karena rasanya itu tuh kayak I consume way too much movie about time traveling gitu loh. Jadi kayak karena kamu tuh konsumsi kebanyakan film tentang itu, kamu tuh jadi kayak enek gitu loh. Dan akhirnya mungkin kayak seri yang keluarnya belakangan, which is What If, itu tuh berasanya itu tuh udah dapet bagian enaknya aja, sama sangat repetitif gitu. Apa ya, kayak waktu aku nonton Loki tuh aku lumayan happy sih, aku lumayan kayak oh ya terhibur nih gitu. Menurut aku kayak skripnya oke gitu, eksekusinya oke gitu. Karena Marvel ini nih nyodorin hal yang sama lagi nih di akhir tahun dengan What If, aku tuh udah berasanya tuh enaknya aja gitu. Maksudnya kayak kasar banget, aku udah enek gitu. Cuman kayak menurut aku tuh kayak the series offers nothing new, maka dari itu aku tuh tidak bisa menikmati, tidak bisa apa ya, merasakan pengalaman puas gitu loh nonton seri ini gitu sih. Terus next in line mungkin tentang humornya ya, tadi kita udah sempat bahas. Humornya itu tuh menurutku tuh banyak yang garing gitu loh, kayak banyak yang fail gitu. Sebenarnya humornya, I think humornya ini tuh mirip sama humornya Suicide Squad yang kemarin di direct sama siapa namanya? James Gunn. Itu tuh mirip tipe humornya gitu. Cuman kayak di What If ini tuh kayak nggak spot on gitu loh. Ya itu mungkin karena voice actornya atau mungkin karena memang skripnya tuh yang nggak oke penulisannya gitu. Mungkin humornya lebih tepat kalau untuk film live action. I think ya. Bahkan kadang nggak semua humor itu bisa cocok di film animasi, jadinya canggung. Ya, can be. Tapi ya udah lah ya, maksudnya kayak humor tuh kan preference orang ya. I'm not gonna elaborate on that because ya itu tuh kayak kamu mungkin sukanya apa, aku sukanya apa gitu kan ya. Terus ini
The series tuh throws me off karena hampir semua karakternya itu tuh berbeda sama main movie-nya gitu. Dan mungkin itu yang mereka inginkan gitu. I don't know ya. Mungkin itu yang mereka inginkan. Mungkin tujuannya emang itu. Tapi aku tuh jadi kayak butuh waktu buat rewriting apa yang aku udah tahu dari movie-movie sebelumnya. Baru masuk ke What If itu aku tuh butuh kayak bener-bener processing gitu loh. Tanpa aku tuh ngerasa T'Challa tuh aneh banget kayak joking around apa namanya kayak Star Lord gitu kan kayak yes gitu sih kayak so weird gitu. Mungkin kayak menurutku kayak bad side itu adalah karena sebenarnya karakter yang Marvel tuh semuanya tuh terkenal banget kan. Mereka tuh very very well known sehingga misalkan kok di flip karakternya itu tuh kayak aneh. Exactly, kayak itu tuh bukan apa yang kita tahu gitu. Jadi kayak again orang-orang tuh mungkin kayak aku mungkin ya kayak aku tuh butuh waktu buat memproses gitu. Tapi aku nggak tahu misalnya kok mungkin kamu tuh Marvel virgin, kamu belum pernah nonton film Marvel apapun, mungkin kamu lebih bisa menikmati sih. Karena kan kamu belum punya prejudice ya kayak oh si A ini karakternya gini, si B karakternya gini gitu. Jadi mungkin kamu lebih bisa menerima karakter baru, karakter dengan personality yang baru. Ya, exactly kayak gitu. Tapi kalau aku personality lebih suka sih mereka. Really? Ini mereka dengan personality yang berbeda ya. Soalnya menurut kan berbagai event kejadian itu bisa merubah personality tanpa menghilangkan personality yang lama. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak misalnya T'Challa kan ya memang dia masih ada sisi kepemimpinannya, tapi ditambahi karakternya Star Lord. Jadi membuat sebuah karakter yang baru. It just doesn't make sense for me. Udah segitu aja, ntar aku dimusuhin sama fans yang Marvel. No guys, kayak this man well. Udah cukup negatifnya? Udah. Sekarang kita bahas apa nih? Favorit episode. Oh yay, I have a favorite. Nah, kamu dulu deh tapi kamu dulu jangan aku. Capek ini. Oke, kalau favorit episode itu menurutku aku paling suka sama episodenya Doctor Strange sih. Menurutku itu paling background ceritanya kenapa Doctor Strange bisa sedepresi itu kuat banget dan gimana usahanya dia kan depresi banget loh. Gimana usaha dia untuk menghidupin kembali si Christine itu menurutku bagus banget sih. Dia kita ngelihat sedihnya dia, terus dia berusaha kembali terus berusaha melakukan adegan keputusan yang berbeda tetapi hasilnya sama semua. Itu sedih banget sih, aku bisa dapat emosinya di situ. Terus juga aku nggak nyangka endingnya si episode 4 itu Doctor Strange itu. Oh, masa sih? Maksudku aku nggak nyangka mereka ke arah sana sih. Soalnya kan biasa Marvel kan happy ending sih. Tumben mereka ngambil ini. Tapi akhirnya itu ya sengaja buat episode terakhir. Disimpan itu amunisi. Jadi nggak sepenuhnya bad ending. Terus itu yang pertama, yang kedua aku suka episode 8 sih, What If Ultron Wins. Oh iya. Itu juga sama sih alasannya kayak Doctor Strange. Building story-nya tuh dapat. Itu kan si Natasha dan Hawkeye kan jadi dua orang terakhir yang buka bumi. Itu ya sedih banget. Terus juga pas salah satunya mati itu juga lebih dapat kita kesedihannya. Aku nggak tahu sih, aku lebih dapat ini dibanding pas Endgame. Serius? Aku pas Endgame sedih banget sama. Maksudku ini lebih lebih make sense. Mereka terpepet dan memang harus ada yang mengorbankan. Karena mungkin di Endgame itu tuh Natasha tuh kayak udah intentionally emang mau sacrificing herself gitu nggak sih? Iya, dan kalau Endgame kan ini pendapat gue aja ya. Kan mereka nggak terdesak, mereka kan cuma dibilangin salah satu dari kamu harus mati. Jadi bukan keadaan genting. Iya, itu juga banyak kejutan sih di episode 8 itu, kayak misalnya si Vision itu tiba-tiba sadar ada yang ngawasi The Watcher itu aku kaget itu. Iya, tapi itu seru loh, aku suka pas bagian itu Kok dia bisa sadar terus itu
bikin ini ya, bikin kengerian. Vision tuh sebagai villain itu kayak iya dia tuh yang kayak super benar-benar power tuh, nggak bisa dikalahkan toh. Dia tuh kayak jahat, dia tuh obses Obses sama satu hal gitu. Ya kan, obsesnya kan ini toh, kedamaian itu. Semua makhluk harus punah. Iya kayak gitu. Aku suka, for me it's easily episode 5. Karena itu temanya adalah tentang zombie apocalypse. Kayak Gak mungkin ada di film utama. Exactly, kayak aku suka kalau cerita tentang zombie apocalypse. Jadi kayak aku episode 5. Terus episode 8 yang Ultron itu menurutku kayak apa ya, kok berasa kesenjangannya ya, semacam kayak kamu bandingin episode 8 sama episode 1 itu tuh kayak gapnya tuh gede banget, sungguh-sungguh. Episode 8 tuh menurutku berbobot dari segi penulisan skrip ceritanya. Terus aku setuju scene-nya Hawkeye jatuh ke lautan Ultron itu tuh kayak sedih banget. Itu dramatik tapi nggak berlebihan. Pas posisinya dan kita pun bisa sedih. Dan penggambaran emosinya dari Hawkeye ke Natasha kayak gitu tuh kayak ya itu menurutku kayak the perfect execution sih menurutku. Yang bagian voice actingnya juga bagus pas sedih. Ya. Terus abis yang Hawkeye jatuh, yang Natasha tuh langsung kayak keduduk terus kayak langsung gelap pelan-pelan. Itu kayak oke banget sih. Itu peaknya menurutku. Peaknya tuh kayak dan itu tuh kayak reverse position Endgame. Ya. Kayak dan beberapa dialognya tuh memang ini reverse dari Endgame pas si Hawkeye mau ngorbanin diri. Ya. Jadi itu menurutku episode yang paling bagus sih di antara 9 gitu. Kalau misalnya aku boleh bilang, kalau kamu penasaran ya udah nonton episode 8 aja nggak apa-apa. Iya, 8 sama 9 ya. 8 sama 9 mereka nyambung gitu. Terus kalau episode 9 sih aku biasa aja sih. Aku nggak suka the first half. Pas mereka ngerekrut ya? Aku nggak suka the first half. Kayak apa ya? Aku bosan. Itu tuh ngingetin aku sama Avenger aja. Oh iya. Jadi basically Watcher tuh jadi Fury gitu loh. Kamu layak. Iya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah ya gitu. Terus kayak kalau fight scene-nya aku suka sih. Fight scene-nya kayak lumayan oke. Gitu. Lumayan intens lah. Dan the fact kalau ya ini mungkin kayak game beneran ya. Because kayak last boss itu biasanya tuh kan kayak matinya susah nih ya kan. Jadi mereka tuh udah berkali-kali bunuh, kayak dikira mati ternyata enggak kayak gitu loh. Vision-nya gila ya, kuat banget ya. Iya. Aku juga suka sih sama endingnya episode 9. Khususnya yang Black Widow. Iya. Because itu happy ending buat Natasha. Iya. Aku cuma pengen Hawkeye balik aja. Worst ya, kita masuk ke worst episode ya. Worst episode. Aku dulu. Everything that is not episode 5 and episode 8. Aku gak suka. Benar-benar gak suka? Gak suka. Maksudnya kayak apa ya, you can skip them gitu. The worst itu menurutku tuh the very worst, kayak the bottom in the bottom of the pit itu tuh episode 2. T'Challa jadi Star-Lord. Kayak biasa. Kayak itu yang benar-benar kayak gini, I try to tolerate ya guys ya, but it just doesn't make sense to me. Kayak nggak add up gitu aja loh, kayak T'Challa, mukanya T'Challa, kelakuan Star-Lord kayak nggak nyambung aja gitu aku. Dan karena aku nggak nonton Guardian juga, aku mungkin juga nggak seberapa paham kayak semacam referensinya mereka tuh apa aja gitu. Jokesnya juga kurang dapet sih aku. Tapi aku masih bisa enjoy sih yang episode 2 itu. Terlepas dari pokoknya kalau seri episode yang kayak nggak menyenangkan tuh pasti kayak two time speed sih. Kasihan sekali ya buat lama-lama. I'm so sorry, it's just unbearable, okay? Oke, udah itu aja. Apa lagi yang? Udah. Diterus-terusin. Oke, aku episode paling jelek menurutku. Aku bisa tambah. Episode 1? Itu yang kedua. Oke. Yang kedua terburuk. Nggak tahu. Time up. Menurutku zombie itu paling. Seriously? Kita punya beda pendapat di sini. No
fun. Aku waktu nonton trailernya What If itu aku paling suka sama zombie sih. Secara ide itu memang paling original, Terlihat seru paling ya. fun dan paling seru pastinya. Cuma zombie ini aku nggak tahu mereka ini mau buat komedi atau I think so. dark. Soalnya serba setengah-setengah sih. Jadinya kalau misal ada yang mati pun ya kita nggak sedih dan mereka malah nimpalin dengan jokes. Itu menurutku cringe banget sih jatuhnya. Terus kita nggak tahu karakter utamanya siapa, jadi semua tuh serba. Aku kira tuh awalnya Hulk toh, si Dr. Banner. Nah terus ternyata jadi yang berkorban, yang berkorban akhirnya kayaknya Spidey jadi. Terus ada yang aku juga nggak suka sama yang tiba-tiba hidup, tiba-tiba ada kayak misalnya si Ant-Man. Tiba-tiba hidup, terus si Cala tiba-tiba masih ada. Kita tuh nggak tahu dia datang dari mana. Tiba-tiba ada Wanda. Awalnya katanya si Vision. Kalau Wanda sama Vision ya wis lah ya gitu. Jelas. Ya wis lah ya. Gitu. Yang katanya Vision mau melindungi Wanda, terus tiba-tiba. Makanya dia dikasih makan gitu kan. Terus ngapain Cala ditaruh di sana? Cala ditaruh di satu ruangan yang sama kayak Wanda tuh. Karena mungkin belum selesai makan. I don't know, it's just my assumption. Aku bilang sih T'Challa tuh maunya tuh dikorbanin buat Wanda gitu loh. Gitu. Awalnya kan itu Vision, terus 5 menit berikutnya dia aku akan mengorbankan diriku biar semuanya hidup. Iya itu aneh banget tau gak sih, terakhirnya kayak tiba-tiba Vision itu tuh berubah pikiran gitu. Semuanya aneh sih, termasuk solusi penyelesaian masalah aku juga masih gak paham. Jadi mereka harus ngapain? Harus ngumpulin batu terus dibawa ke Wakanda terus dipancarin pakai sinyal supaya nanti itu kayak jadi semacam penyembuhannya tuh pakai elektromagnetik gitu loh. Gitu. Aku menurutku kayak penting bagian itu udah nggak usah ada penyembuhan tapi gimana mereka selamat gitu ya, atau ya gimana mereka lanjutin kehidupan yang baru. Itu mungkin aku lebih suka kalau itu. Soalnya terlalu banyak informasi dipajatin jadi 30 menit. Tapi menurutku emang apa ya, episode 1 sampai 7 itu adalah filler sih. Buat episode 8 sama 9 gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah dipikir. Buat fun aja. Ya. Oke, kesimpulan. Berarti ini menurutmu recommended apa enggak nonton? Kalau aku sih kalau kamu ada waktu luang aja yang kayak beneran nggak tahu mau ngapain, gabut gitu kan, ya boleh lah nonton ini gitu. Kalau enggak ya itu tadi yang aku bilang kayak langsung skip aja lah kayak episode 8 sama 9 gitu. Masih nyambung sih kalau aku bilang, walaupun kamu skip 1 sampai 7 langsung ke 8 masih nyambung sih. Apalagi kalau mungkin kamu sudah lumayan sering, nggak, maksudnya kayak kamu tuh udah paham kayak universe-nya Marvel tuh kurang lebih kayak gimana gitu. Kayak at least kamu tuh aware sama karakter-karakternya. I think kamu masih bakal tetap nyambung aja sih. Ya, menurutku kalau kalian mau coba hiburan yang berbeda tuh What If bisa dicoba sih. Oh, beda banget. Tergantung bedanya positif atau negatif. Jadi kalau misalnya pagi kamu suka sama konsep multiverse, kepingin karaktermu yang udah gak ada tuh tetap hidup lagi atau semacamnya, itu What If bisa mengobati kekangenan kalian. Tapi jangan ekspektasi apa-apa sih soalnya. Iya, just for fun, sungguhan. Oke, jadi kalau skor kamu kasih berapa? Secara keseluruhan aku ngasih 5,7. Tapi kalau episode 8 aku kasih skor 7,5. Lumayan ya. Ya, karena episode 8 tuh kayak semacam on its own universe. Episode 8 doang. Kalau aku kemarin udah tak hitung sih per episode. Oh, rajin ya. Kasih rating, terus akhirnya aku ketemu rata-rata 6,6. 6,6. Alright, lumayan. Masih oke lah ya. Untuk mengisi waktu senggang. Kan poinnya itu adalah kalau kamu punya waktu senggang aja baru nonton ini. Kalau enggak ya udah nggak usah. Gitu. Langsung skip ke Hawkeye aja ya. Boleh. Iya, mereka mungkin better kayak perbaiki di skripnya, penulisan skripnya.
Okay, I will speak in English. Marvel, you better work on your script because that cringe, it doesn't work. I think you need to rethink about the characters. Like, which character you want to mix and match. I think so then it doesn't come out as super duper weird for the fans. Okay, sudah. Sudah ini selesai unek-uneknya. Marvel call me. Oke. Ya wes, itu tadi pengalaman kita nonton apa sih, kita nonton What If. Kita menjelajahi multiverse dan untungnya kita tuh kita pulang itu ya, masih utuh ya dari penjelajahan multiverse kita ya. Selamat melawan Ultron. Selamat kembali ke bumi. Oke, kalau kalian suka dengan review kita, bisa bantu kita dengan tombol like dan subscribe biar kita lebih semangat lagi untuk membuat review tentang film. Okay? Alright. Sampai jumpa di video review kita yang berikutnya. Bye bye.